Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faisal Bisri, NIM 053, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas 3B. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kajian kaidah tafsir stilistika yang berjudul Kajian Kaidah Tafsir Stilistika Al-Quran dalam Tafsir Al-Misbah. Yang pertama yaitu kaidah istifham dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 28. Ayatnya berbunyi, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Artinya, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Kaidah istifham terdapat pada lafaz kaifa takfuruna billahi. Dalam tafsir Al-Misbah, ayat pertama pada kelompok ayat ini yaitu ayat 21 mengajak seluruh manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disusul dengan sekian banyak uraian yang mendukung ajakan itu hingga ayat yang lalu. Nah, ayat ini kembali kepada mengajak semua manusia dalam bentuk mengingatkan tentang hal-hal yang sangat serasi dengan hal-hal yang disebut oleh ayat pertama kelompok ini. Firman-Nya, di sana sembahlah Tuhan kamu. Berhadapan dengan firman-Nya, bagaimana kamu terus-menerus kafir kepada Allah. Dilanjutkan, yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu. Dan seterusnya dengan firman-Nya, di sini padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali, dan seterusnya. Demikian Tahir Ibnu Asyur. Dapat juga dikatakan bahwa setelah aneka penjelasan dipaparkan, tetapi masih ada yang menampakkan iman. Allah Subhanahu wa taala mengajukan pertanyaan kepada yang menampakkan itu. Pertanyaan yang mengandung kecaman dan keheranan. Bagaimana bukan mengapa? Karena mengapa biasanya dijawab dengan jawaban analitis ilmiah. Sedangkan mereka bukan orang-orang yang menggunakan akalnya, sehingga tidak wajar mereka ditanya dengan pertanyaan demikian. Mereka ditanya dengan pertanyaan yang dimulai dengan kata bagaimana yang biasanya diajukan untuk mengetahui cara-cara yang bersifat indrawi. Pertanyaan yang diajukan itu pun mengandung unsur keheranan dan kecaman. Bagaimana bisa indera kamu yang mana menjadikan kamu terus-menerus kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, yakni tidak berada di kehidupan bumi ini. Kemudian Dia menghidupkan kamu di permukaan bumi ini. Kemudian Dia mematikan kamu dengan mencabut nyawa kamu, sehingga kamu meninggalkan kehidupan bumi ini. Kemudian Dia menghidupkan kamu kembali, yakni di alam barzah. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan untuk dinilai amal-amal perbuatan kamu selama hidup di dunia. Bagaimana kamu kafir? Padahal demikian itulah yang dilakukan dan akan dilakukan Allah terhadap kamu. Yang kedua yaitu kaidah istifham dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 259. Fa'amma tahullahu mi'atahu amin summa ba'asah qala kam labista qala labistu yauman au ba'do yaum. Artinya, lalu Allah mematikannya orang itu selama 100 tahun, kemudian membangkitkannya atau menghidupkannya kembali, dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia, orang itu menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Kaidah istifham terdapat pada lafaz qala kam labista. Dalam tafsir Al-Misbah, negeri dapat bangkit dari kehancurannya jika ada manusia yang hidup, tinggal dan berusaha di sana tanpa kehadiran manusia dan kehidupannya, maka suatu negeri tidak akan makmur. Jangan menduga hidup hanya menarik dan mengembuskan nafas. Tidak, hidup adalah gerak, rasa, tahu, kehendak dan pilihan, sebagaimana dikemukakan pada ayat 258. Setelah mengalami kematian yang bersangkutan, dihidupkan, bahkan dibangkitkan lagi. Lalu Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Ia menjawab,
Saya telah tinggal di sini sehari atau setengah hari. Yang bersangkutan ragu apakah sehari penuh atau kurang dari sehari. Ia tak tahu persis berapa lama, tetapi walau demikian tidak lebih dari sehari penuh. Memang rupanya tidak ada perubahan berarti yang dia rasakan atau dilihat pada dirinya. Rambutnya tidak memutih, kekuatannya tidak berkurang, pakaian pun tidak lapuk. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Yang ketiga yaitu kaidah tauqid dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 161. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffaru ulaika alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Artinya, sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Kaidah tauqid terdapat pada lafaz an-nasi ajmain. Lafaz ajmain i'rab hafaz karena i'rab muakkadnya lafaz Allahi wal malaikatu wan nasi juga rufa karena kedudukannya menjadi mudhof ilaih. Dalam tafsir Al-Misbah, maksud dari kalimat ajmain an-nasi ajmain adalah manusia semuanya di atas, bukan di dalam arti seluruh manusia, karena tentu saja teman-teman mereka sekekufuran, yang juga termasuk kelompok manusia tidak akan mengutuknya. Tetapi yang dimaksud adalah manusia yang taat kepada Allah semua, yakni Allah, malaikat, dan manusia yang taat itu melaknatnya. Demikian menurut satu pendapat, ulama lain mengatakan bahwa orang-orang durhaka akan melaknatnya, sehingga terjadi kutuk-mengutuk antar mereka. Hanya saja ini tidak terjadi di dunia, tetapi di akhirat kelak, sesuai firman-Nya. Pada hari kiamat, sebagian kamu mengingkari sebagian yang lain, dan sebagian kamu melaknati sebagian yang lain. Quran surat Al-Ankabut ayat 25. Ayat di atas menggunakan kata kafir untuk menunjuk mereka yang menyembunyikan kebenaran. Ia bertujuan mencap mereka dengan sifat buruk itu, sekaligus agar orang-orang kafir lainnya dengan dosa apapun dicakup pula dalam ancaman ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.